fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yatim itu dalam istilah syariat adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, sedangkan dia belum mencapai usia balik, belum balik. Ya, adapun kalau dia sudah balik, maka tidak lagi dikatakan yatim. Ya, dan yatim itu ada yang sempurna. Bagaimana yatim yang sempurna? Nggak ketemu sama bapaknya sama sekali. Artinya bapaknya meninggal dan dia masih di dalam kandungan, masih dalam perut ibunya. Nah, itu yatim yang sempurna. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yatimnya yatim yang sempurna. Adapun kalau sempat ketemu ayahnya, jadi dia lahir walaupun umurnya bertemu ayah mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun atau lebih dari itu atau kurang dari itu, nah itu nggak disebutkan yatim yang sempurna, tapi disebut yatim juga. Ya, jadi menurut syariat yang namanya anak yatim adalah yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum mencapai usia balik. Ya, itu manusia. Beda dengan hewan, beda dengan binatang. Kalau binatang kebalikannya, ya. Kalau binatang itu dikatakan yatim kalau siapa yang meninggal, induknya mati, nah itu anak yatim namanya. Itu bagi binatang, entah itu kambing, sapi atau unta, ya. Kalau induknya mati, nah itu dikatakan yatim. Kenapa? Karena kalau hewan yang merawat betul-betul itu induknya, bapaknya emang nggak peduli, cuma kawin doang, habis itu entah pergi kemana, ya. Nah, makanya jangan kayak hewannya. Nah, ini kata Imam Al-Qurtubi, waliyatumu fi bani Adam bifaqdil ab wa fil bahaim bifaqdil Yatim pada manusia adalah yang kehilangan ayahnya, sedangkan pada hewan yatim adalah yang mati induknya, ibunya, gitu ya. Kalau kita kan kalau yang mati ibunya disebut piatu, ya, piatu. Nah, nggak ada istilah syariat, yang ada yatim. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara sifat orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, hari kiamat, atau mendustakan agama. Dan ini juga sebetulnya sifat orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu meremehkan orang-orang yang lemah, merendahkan orang-orang yang lemah seperti anak yatim, duafa, fakir, miskin, para wanita. Ya, para wanita, pokoknya orang-orang yang lemah itu betul-betul diremehkan. Ya, ditindas. Buktinya apa? Di masa jahiliyah kaum perempuan itu nggak dikasih jatah warisan. Ya. Nah, begitu juga dengan anak yatim. Di masa jahiliyah anak yatim itu tidak dihargai. Ya, kenapa? Karena nggak ada yang melindungi mereka. Ya. Dan yang lebih parahnya, kalau anak yatim itu ternyata kaya, mungkin bapaknya orang kaya raya, terus meninggal dunia, kan hartanya turun ke anak yatimnya, ke anaknya yang yatim itu. Nah, ini mereka bukannya digunakan untuk merawat si yatim itu, tapi justru malah memanfaatkan harta anak yatim itu, diambilnya dengan cara zalim, digunakan untuk memperkaya diri dan untuk memuaskan kebutuhan hidupnya sendiri, hawa nafsunya bahkan. Na'udzubillah, ini kezaliman yang luar biasa. Makanya Allah sebutkan secara khusus dalam surat ini bahwasanya orang yang tidak beriman, ya, tidak beriman kepada hari kebangkitan, tidak beriman akan adanya hari pembalasan, mereka akan menghardik anak yatim, akan bersikap kasar, bahkan melakukan berbagai kezaliman kepada anak-anak yatim. Ini akibat apa tadi? Akibat dari
mendustakan hari kiamat, ya, mendustakan hari pembalasan, alias tidak beriman kepada hari akhir, itu akan menimbulkan dampak berupa akhlak yang sangat jelek, akhlak yang sangat buruk. Ya. Hadza siratun mustaqim.